Hala, di dia hutam. Nah, dan konsisten. Satokin di dokon di mana mah? Adong do Manado, adong do Bali, adong do par Sumatera, adong do, nadong tilasu pargabus. Alay mandokon janginam nio mak mima. Mama bawa perengus katanya dengan mulutnya yang membara. Najis. Oh pantas kelakuan yang nggak betul. Mak bapak lu ternyata cerai, kau aja kawin cerai. Tanya sama kau. Sanggup dulu kan dia bilang kan katanya. Pantas dia begitu. Ternyata anak broken home. Ingat nggak? Jadi apa kabar dengan anak broken home lainnya? Kau bilang aku seperti ini karena aku anak broken home. Terus kau? Bang Toyib aja 3 kali puasa, 3 kali lebaran gak pulang-pulang. Konon kau 7 kali menjanda. Terus anak kau? Habis itu klarifikasi. Aku bukan bilang untuk semua anak broken home. Aku bilangnya itu khusus untuk dia. Kentang rebus. Menjanda pun mamaku sampai saat ini mamaku menjanda. Karena itu marwah. Keluar rumah pun mamaku tidak, nongkrong pun mamaku tidak, menggatal pun mamaku tidak. Cerita kau tuduhkan ke mama awak. Tiba-tiba kata orang sana, kata orang dekatnya, kata keluarga, kata orang sekitar ya. Kalian lah dulu. Sudah pehalak naite bingi iboto do ise si parusti. Rusti. Mamaku tuh dipanggilnya itu Rusti. Si Rusti. Itu mamaku. Jujur kak, itu mamaku. Tapi kalau kau bilang bapakku tukang kawin cerai, itu betul. Itu betul. Kalau laki-laki, itu bukan aib, udah hukum alam. Tapi kalau kita yang perempuan ini kak, malu. Ya kan? Apalagi kami orang Batak. Karena apa? Nanti itu turun-temurun. Alah, tau gak kalian? Tengok tuh. Tengok itu si Membeli itu pulang dia dari Jakarta. Tengok itu. Banyak kali gayanya. Padahal kerjaan mama dia apa? Kawin cerai. Tengok gaya kali ya. Nah gitu. Tapi itu dijaga mamaku. Betul mamaku janda. Betul. Mamaku bukanlah gundi ataupun orang ketiga. Tapi mamaku menceraikan suaminya karena ada orang ketiga. Itu yang terjadi. Jadi kalau di kampung kami sana itu kak, di kampung kita itu kak, yang namanya ini maaf 1000 maaf, bukan untuk menghina, bukan. Kalau di kampung kak itu harus dijaga, kalau enggak apa? Jadi mulut tetangga. Dan kelakuanmu kau lemparkan ke orang lain, nggak sanggup kau hantam aku, mamaku, keluarga, laki, anak semua kau hina dina. Sementara kau yang paling hina. Catat Mi bilang mami jalan sama laki orang. Dia yang mendalilkan, suruh dia yang membuktikan. Bahkan tantanganku itu masih terposting di igoiku. Aku bukanlah tipikal orang yang sudah memfitnah orang terus untuk menghilangkan barang bukti dihilangkan akunnya. Nanti alasannya apa? Keblokir. Padahal karena degup kayak gini. Itu dia bilang, mami sendiri yang bilang di live, mami gitu. Nggak sinting aku ini. Kapit ini juga. Nggak sinting aku ini kak. Serius. Kalau bercandaanku sama keluargaku itu tinggi. Yang betul adalah bapakku. Nggak bercewek bapak malam ini. Aku bilang kan depan kalian. Depan
Bukan kalian kan, ku bilang. Jadi joget kemana bapak malam ini? Siapalah sekarang cewek bapak? Bapakku. Dan itu normal. Aku bilang sama kalian, bapak gue sekarang sama bini yang keenam. Laki-laki normal, tapi kalau udah perempuan kak, rusak lah. Rusak sama mago. Pemfitnah handal ya kayak gitu, gumoh sama fakta. Tiba nanti kita buktikan, dibilang awak cari dukungan, baper, cari pembelaan, belangsak lah kau sampai habis keturunanmu. Hidup kau udah kena ajab kau, masih nggak tahu diri kau jadi manusia. Yang harusnya berobat itu dia. Setiap dia ribut sama orang, pasti orang dibilangnya apa? NPD kan? Kalian perhatiin, pasti dibilangnya apa? NPD. Tiba-tiba aku skizo, halusinasi. Kau yang sibuk kau bermain sama orang-orang yang kurang. Kalian tengok, setiap dia ribut sama orang dibilangnya NPD. Itu pasti kak. Kalian perhatikan. Gak ada yang enggak, semua orang NPD, dia aja yang normal. Kebanyakan ilmu terka, kebanyakan bedukun ya kayak gitulah. Gimana lah, pergi bedukun pula, hobinya mandi tengah malam bedukun sekelompok itu. Orang awak dibilang halusinasi, sementara dia yang halusinasi. Memang lagi tak ada rezekinya, tak ada jobnya, dipikir diguna-gunai orang. Ingat gak kalian? Waktu di live-nya dulu dia mengaku pergi ke dukun rame-rame. Ayo. Mereka sendiri, aku sampai astaga. Kok bisa lah kalian kayak gini, ku bilang. Ingat gak dulu di live-nya dia mengakui. Dia yang halusinasi sampai pergi bedukun. Tengah malam disuruh mandi orang ini rame-rame. Kau yang, kebongkar kan? Satu persatu. Hoax nggak ini aku? Hoax nggak ini aku? Mandi tengah malam mau ngapain? Karena halu. Memang rezeki lagi nggak ada. Berasa kayak diguna-gunai orang. Itu halu. Tapi kalau aku live kayak gini, nanti dibilang akunya tantrum. Gak pernah mau disalahkan. Kau yang bermasalah kok orang kau bilang salah. Sinting kau, keluar duit kok enggak. Coba lah. Keluar duit aja enggak. Gimana ceritanya? Aku ketawa lihat Viti yang dikirim buat jatuhin Mambel, susahnya. Viti apa bang? Abis ke dukun ke Bali, abis berdukun mandi tengah malam, melukat, dicampur semua, diaduk semua jadi cendol. Tau kalian? Dicampurnya jadi cendol. Dicampurnya, kak ini harusnya ada gantungannya, tapi gantungannya nggak ada, tapi kulitnya cantik. Kalian lah dulu. Abis berdukun, mandi tengah malam, pergi dia melukat lagi. Bukan yang ngaji dia. Bukan yang sholat taubat dia. Nanti aku bilang kayak gini, kepercayaan gue pindah-pindah. Orang kok bilang skizo. Iya ya. Skizo. Mandi ke dukun. Lusanya melukat. Ya.
Kok ini apa sih sebenarnya? Capek lah kakak dek mikirkan adik, sakit kepala. Ya. Adik kalau mau gildas saja sendiri. Tasku itu sudah dibenerin. Yang sama orang spa. Hah? Yang sama orang spa. Udah. Apa katanya? Udah selesai. Mana dia? Kupukul nanti orang itu ya. Kalau maksa makan bebong berarti tangannya ku ikat, mulutnya ku gini kan, aku yang sulang. Ayo. Konteks pemaksaan itu seperti apa? Orang datang ke toko kita, mau makan apa, mau minum apa. Kau makan apa, Mak? Aku makan BPK. Kau mau? Apakah sebuah penawaran itu disebutkan pemaksaan? Maulah, Mak. Maulah, Mak. Katanya dia nggak tahu bebong itu. Betapa, Kak. Kurang kerjaan kali lah aku ngerjain orang makan bebong sayang. Lakiku muslim loh, Kak. Terjebak katanya. Kok datang 2 hari kemudian? Mak makan apa? Datang sama lakinya. Mak mau makan apa? Es teh ya? Iya, lakimu minum apa? Mau yang kemarin dong, Mak, enak. Kejebak. Dipaksa. Tapi minta tambo. Hama mago. Mana si Gemi nih? Gemi! Coba kirim fotonya sama aku. Ayo, 2 minggu kemudian datang lagi sama lakinya. Datang tiba-tiba ke toko. Kapan kau nyampe? Iya, udah makan kalian. Minum lah, mau minum apa? Mau makan apa, Mak? Sama lakimu. Mau dong yang kemarin. Tidak akan pernah berubah cerita dari mulutku ini, Kak. Gak akan pernah berubah. Apa itu? Video apa Bang Takur? Ku tanya kalian, adakah ditawarkan tapi ngakunya dipaksa? Dia bahas gue berbulan-bulan. Loh, kan kau juga bahas aku. Tapi kau bahas aku dengan fitnah. Ku tantang kau kicap, kau diam. Tiba-tiba kau ngoceh lagi. Perkara duit 8 juta kok bising. Ngakunya old money. Banyak cerita. Dia cuman gak ada gantungan, Kak. Ini pun cantik, Kak. Coci juga itu, Kak. Kulit press. Ini ambil. Kata dia nggak tahu apa itu BPK, terus ambil nawarin. Packaging aja, Kak. Pok. Dia tuh bukan pakai styrofoam polos, tidak. Dia itu pakai box yang ada apa label ya? Apa sih, Kak, namanya? Hah? Jadi dia punya box sendiri. Ada mangkok. Ada gambar poknya. Ada tulisannya BPK. Bebong panggang karo. Udah gak bisa baca. Oke lah dia gak tahu. Buta gak baca. Oke lah dia gak tahu. 2 hari kemudian datang sama suaminya. Mau yang kemarin enak.
Mak Runda, coba. Ayo. Udah nggak bisa membedakan mana muka sendiri, mana B2. Catat. BPK itu Kak, di bawahnya itu ada kepanjangannya. Di labelnya itu. Asli lebih enak itu maksudnya gimana? Dan banyak banget tidur. Nih. Oke, nggak tahu. Ini siapa? Tini Winnie Biti. Nih. Ini dia yang lama ya, label mereka. Ah, itu apa? Ah? Karena Kapur. Karena Kapur. Duluan ya. Yes. Sampai bantal kapal. Bebek pakai tank top. Ayam pakai hot pen. Pepa. Kelinci pakai. Mana packaging mereka? Jadi orang ini memang beberapa kali ganti ini packaging. Gak ada ya foto packaging mereka itu ya Kak. Aduh. Ini Cikawa pacingan. Nanti datang lagi 2 hari kemudian datang lagi mau yang kemarin itu mau makan yang kemarin itu kejebak kok minta tambuh. Kejebak kok minta tambuh. Apa ya kok jadi Pepa? Karena dia bukan pakai styrofoam Kak. Apa namanya ya? Ini yang Bapak Tarigan. BPK beras tagi namanya. Kalau di Jakarta. Packagingnya dia itu yang di label sayang. Bukan yang polos-polos. Kalian tahu kan Kak? BPK beras tagi. Aduh, nggak ada lagi packaging dia. Dia tuh tempat supnya aja dia buat sendiri. Ngapain lah aku tengoklah fitnah dia jebak di rumah ini aja Kak. Aku tuh kalau misalkan makan, kalian tahu Kak, aku minta sendok plastik. Karena kan dia punya packingan sendiri kan. Aku makan di tempat itu nggak aku pindahkan ke dalam piring, tidak. Itu nggak aku pindahkan ke piring atau supnya aku letak di mangkok, tidak. Tidak sayang. Karena apa? Ada lagi anak mbakku. Orang-orang di sini itu yang kita kan sepiring kan nggak mungkin kan. Bisa pula ceritanya dijebak. Semua kau bilang dijebak, kau yang ketangkap kau bilang dijebak. Kau yang ditangkap kau bilang kau dijebak. Makan bebong kau bilang kau dijebak, padahal kau tahu itu. Dia tuh dia bukan yang polos-polos. Kalian lah kalau sering makan beras tagi, itulah. Semua katanya dijebak, padahal dia yang minta.
karena lagi BU. Alasan dijebak teman, dijebak. Makan pun kau bilang dijebak, semua orang kau bilang menjebak kau. Nggak nampak dia kayak dari sampingnya. Nggak nampak dia dari sampingnya. Udah ku jawab Kak Fitri. Apa-apa dijebak. Ampun. Dikit-dikit omongannya dijebak. Jadi kurir katanya dijebak. Nggak tahu itu apa. Alasannya dijebak teman. Nggak tahu itu apa. Besoknya awak tanya, aku lagi BU. Makan bebong dibilangnya dijebak. Kalau nggak dijebak, parfum bilang dipaksa, sepatu dibilang dipaksa, semua aja bilang kau dipaksa dijebak, kau dipaksa dijebak. Jadi nanti kau bilang apa? Aku lagi nih yang skizo, aku yang NPD. Bahasanya kalau tidak dipaksa dijebak, dipaksa dijebak, dipaksa dijebak. Janda estafet 7 kali pun kalau nggak dijebak, dipaksa, dijebak, dipaksa. Aku tidak ada maksud untuk menghina. Tidak, ini terkhusus dia. Karena mamaku pun janda, tapi mamaku janda terhormat. Memilih untuk menggugat cerai bapakku karena bapakku memang gatal. Kok mamaku pula katanya jalan sama laki orang. Yang ada bapakku. Nggak main cewek bapak malam ini. Joget lah. Inilah bapak. Awak suruh masuk ke Tiger Pi, minta ke Pujasera. Ingat nggak kalian kak? Kusuruh bapakku ke Tiger Medan. Mintanya mana? Pujasera Siantar. Pujasera Siantar. Awak suruh ke Tiger Medan. Tinggal duduk mau bawa kawannya rame-rame masuk. Minta enggak lah gak ngerti bapak Pujasera aja. It's mana? Ada nggak berubah omonganku kak? Loh, gimana lah kak Nirwana? Namanya orang-orang dulu loh kak Nirwana. Awak bawa ke klub dibilangnya nggak paten ya hawi-hawi kok ini kenapa pak? Masa penyanyinya gitu-gitu aja bajunya nggak ada ganti-ganti? Dipikirnya biduan keyboard. Disamakan bapak awak biduan keyboard sama penyanyi di klub. Kan 3 session ya kan nyanyi. Yang waktu kemarin Mei nikah adek sepupuku. Yang papi lagi jadi waiter, digini-gini kan ya terus. Kenapa pak? Awak pun apa kurang ada kurangnya gitu kan? Masa orang lain aja awak jamu bapak awak enggak? Biduannya nggak paten. Kenapa? Lebih sambil ngangkat celana atau lagi bawa bapak Sumatera ini parkode tua, orang-orang Pujasera, orang-orang bahunya digini kan nih, nggak ganti baju orang itu. Coba kalau keyboard itu ganti baju orang itu kan, disamakannya bapak awak itu. Kalian lah dulu. Iya, sepanjang band itu nyanyi gini terus tangannya hanya karena perkara baju tak diganti. Papi lah yang penting ngawani. Kalian lihat aja dia itu TBC, bahunya aja ngangkat gini rupanya bahuku selama kalian nonton aku kak. Jadi aku nge-spill bareng sama kalian kayak mana tangan ini kak? Apa nggak sakit ini kak? Jadi untuk kalian yang berbicara bilang, udahlah berdamai aja segala macam. Dia tidak berfungsi dalam hidupku. Ya. Gak berfungsi. Dan tidak berpengaruh.
Makanya kalau ada yang ngomong seru lo. Ya kalau oh kan ceplos. Nggak pandai aku ngedit. Kalau dia iyalah seru pas awak ceplos. Dia sekali gila kok sama aku. Dan mau adu gila kau. Nampak kali ketidakmampuan kau itu. Karena apa? Yang ada fitnah kau buat. Kau yang bawa-bawa keluargaku semuanya, sak suami sak anakku. Kau tuduh aku yang bawa-bawa anak kau. Kau tuduh aku yang bawa-bawa apa? Orang tua kau. Mana sekarang konten-konten yang sayang orang tua itu udah hilang? Hah? Udah nggak ada lagi? Hah? Udah Hilma konten-konten tadi. Kemarin itu kan getol kali, sampai aku bilang nggak sekalian kau ngelap nya kau konten ya, dibilang lawa, tengok itu dihinanya mamaku katanya, padahal dia duluan. Dengan openingnya kalian ingat nggak? Maaf ya ma, kalau mama harus sakit karena ngeliat medsos, nenek-nenek kurang kerjaan. Rambut udah sama-sama putih. Mertua aku lagi, mana ada mertua aku yang mikir, Coba. Katanya mami duluan yang marah di live-nya Ajeng. Di live dia, karena aku tidak suka. Kalian tahu apa mau dia? Waktu dia ribut sama si Iza Zega, si Mak Diva. Kalian tahu nggak? Iza Zega dulu yang nyenggol-nyenggol bawa anaknya. Nangis nelpon aku. Oke mak, nanti ku omongi. Ku bilang, ku kontak. Mak, tolonglah mak. Kau kawanku, dia kawanku. Ku bilang, kalau mau hantam dia, hantamlah dia. Janganlah bawa anaknya ya mak. Ini aku yang minta tolong. Oke lah Ida, ini karena kau. Tidak ada kan pembahasan lagi masalah anak. Bahkan mereka pernah stop saling hujat. Stop saling hujat. Mak Diva pernah ngontak aku. Eda, itu kawanmu ya Eda, bilanglah sama dia. Awal-awalnya nih. Aku gak kenal dia nyenggol-nyenggol aku. Makanya kok aku kontak. Kalau kita berkawan kan emang gitu kak. Kita tengok dulu siapa sekeliling dia sebelum dia kita hantam. Betul gak? Betul gak? Aku tanya sama kalian. Aku kasih tahu dia, mak, apa rupanya masalah kalian? Itu awalnya dulu. Sebelum ini yang bahas anak. Apa lagi tuh jawaban dia? Di live-nya dia omongkannya yang di balik layar ini. Ngapain lu nelpon-nelpon sahabat gue, temen gue? Nanya-nanya, kenapa? Takut lu kan? Katanya, gimana ya anak nih dalam hatiku. Coba lah di konteninya. Abis itu nggak dilawan lah. Tahu lah Mak Diva ini, Iza Zega ini cemana? Dilawan. Bla bla lu. Namanya ribut kan? Diantamnya semua. Nangis, nelpon. Bawa masalah aja, anakku dibilang lain itu, anakku. Kau sendiri yang menangis merengek karena apa? Selalu kau ribut sama orang, dia selalu dituduh apa? Punya anak apa? Aku aja gak sampai hati mulutku ini ngomongin yang kayak gitu ke kau. Tapi anakku sanggup kau bawa-bawa. Bahkan mantan asistennya DC siapa itu? Yang kemarin yang ngasih ku jadiin ketok-ketawaan sama kalian kak. Minta maaf sama dia, aku suruh. Pas kami masih bagus, jangan kau minta maaf sama aku. Ku bilang, namanya ribut medsos, semua dia omongin. Tapi ada yang satu, kau minta maaf aja sama dia. Karena sakit kali bagi dia. Karena dia datang ke sini menangis. Merengek. Katanya. Setiap dia ribut sama orang kan memang selalu seperti itu. Nah, ku omongin lah sama Mak Diva. Oh oke lah Eda, ini karena kau. Iya, makasih ya Mak. Salam lah sama dia. Sering kali. Terus yang ketiga yang ku telepon. Dengar kan kalian? Dienjongkannya aku. Seakan-akan aku berpihak ke sana, berpihak ke sini. Namanya kita kenal. Ya Ajay.
Ajay, dari mana rumah tangga dia aku bahas? Orang yang dibahas aja yang masalah ini kok dulu Iza Zega ini. Sekarang kau bilang rumah tangganya. Mananya? Bawa anak terus bawa mama, katanya aku lagi duluan bawa mamanya. Coba. Nah, terus cerita punya cerita. Apa itu namanya? Di live-nya itu dia ngomong ini nih yang selalu belain, ini nih yang selalu belain, ini nih yang selalu belain. Dihantamlah sama penonton tadi. Makanya awal ribut, oh lebih milih Iza Zega daripada teman. Oh ini yang ternyata temennya Diva. Oh ini ternyata temennya siapa? Nama Mak Diva itu. Ramosnya. Kalian lah dulu. Sambil dia ketawa, Sarul. Sambil dia ketawa gitu. Karena dia mau, dia kan dikit-dikit semua dikontenin. Orang yang tidak ada masalah sama kita, terus apa aku harus jadi kayak so jago? Hey Diva, jangan koseng gitu. Onda hati dia tuh kayak gitu menunjukkan tadi. Itu masalah awalnya. Onda hati dia itu, awak tuh buat story, buat VT. Ngerti kalian? Maunya itu gitu kan, gak mungkin lah aku berantem. Mau didamaikan awak diencongkan. Bahkan si Diva pun salam lah ya Eda, sebenarnya dia itu lucu. Digituin. Mak ada dapat salam memang dari sini. Anjing kok katanya. Tunggu dulu. Masalah anak katanya bawa rumah tangga dia. Emang kenapa rumah tangga dia, orang rumah tangga dia aja baik-baik aja kok pada saat itu? Korelasi. Tunggu ya Kak, kalau dia bawa anak mami karena katanya mami duluan bahas rumah tangga dia. Hah? Sementara perkara Brahmana Kastaku dia yang ributkan, beli dari mana katanya. Bukan gue itu kan waktu ribut sama yang kok temennya diam aja sampai anak temennya itu disenggol sama si. Itu kan karena gorengan orang. Karena gorengan penonton, viewer. Aneh ya, temennya disenggol. Nah itu betul yang kata papi. Anak temennya disenggol, dia kok dia tegoreng sendiri dia. Kok rumah tangga dia aku yang iniin? Itu satu, maaf mam. Mau tanya betul katanya dia yang bawa Mambel ke Niki. Bedukun aku masih Niki atau kayak mana? Kalau sama Mail, ternyata aku udah kenal lama. Bukan maksudnya itu udah kenal lama. Dan ternyata dulu di Antv kami pernah bertemu. Bukan rumah tangga, tapi katanya dia Mambel ada ngomongin anaknya yang meninggal deh. Oh itu udah jauh. Nah ini dia nggak konsisten. Itu udah jauh. Awal masalah tidak. Awal masalah dia duluan. Itu sudah jauh. Itu sudah jauh. Karena dia yang itu udah jauh. Berarti ini kalian yang lupa. Jadi ini ada part 1, part 2. Dia yang lupa sendiri. Dia yang lupa sendiri. Ini udah part kedua. Part kedua. Udah, ini udah part kedua. Enggak. Tidak ada. Tidak ada bawa-bawa anak. Oh, enggak ada kalau itu. Tiba-tiba dia melakukan perlawanan dengan membawa fitnah. Tiba-tiba dia melakukan perlawanan dengan membawa fitnah. Ingat nggak? Ingat nggak? Tiba-tiba dia membawa perlawanan, dibilanglah anakku kurpit. Dibilang aku tidak ngurus anak, dibilang mamaku gunda, dibilang mamaku ngurus anakku, aku tidak mampu, anakku ngurus mamaku. Itu pada saat dia melakukan perlawanan, tidak ada aku bawa-bawa. Bahkan anak dia saja dihina-hina kayak gitu, aku yang enggak. Itu dia yang melakukan perlawanan dengan openingnya apa? Maaf ya ma,
Ingat nggak kalian? Maaf ya ma, gara-gara si B Enjong mamaku sakit gara-gara main medsos. Itulah openingnya dulu mamanya, baru cerita anak. Sebelumnya ada keributan, tidak ada ku bawa-bawa. Makanya sarap kok kejepit. Sarap kok tekepang ini sarapnya kalau ku bilang kak. Ini tekepang ini sarapnya kalau ku bilang. Ya ini tekepang. Ini tekepang sarap tadi kak, tekepang kayak gini. Ingat nggak waktu dia mau buat perlawanan sama aku dengan opening foto mamanya, apa video mamanya? Nih, ingat nggak tekepang ini sarapnya? Tekepang, ya tekepang. Tekepang, enggak, ini dia lompat-lompat ceritanya, lompat-lompat. Udah kecampur, enggak, karena dia pelupa, dia tidak konsisten. Awal-awal mami nggak ada bahas anak, berantem karena mami bela, itu kan menurut dia, yang dia buat story. Jadi yang buat membawa awalnya itu dia ada buat story. Anakku dihina apa segala macam dan kau diam aja. Ingat gak dulu kalian? Coba lihat deh kak, masih ada loh itu kak jadi VT orang-orang. Katanya aku diam aja. Padahal sesudah itu tidak ada pembahasan, bahkan mereka karena sudah aku omongin ke Mak Diva ini, mereka tidak ada lagi saling serang story. Saling serang story, nggak ada. Tapi dialah yang membawa cerita anak. Kupikir kau sahabat, anakku dihina kau diam. Apa itu kak? Dia yang mempelintir cerita. Dia yang mempelintir cerita. Karena apa? Onda ati dia. Onda ati dia ini kak, aku ini. Nah misalkan kayak aku ngomongin ke orang itu harus ku buat story. Ngerti? Jadi misalkan nih kak, aku berkawan sama si Apalo, aku berkawan sama si Pandrian. Udah, orang ini saling serang. Si Apalo ngatain si Pandrian. Si Pandrian ngadu nangis merengek sama aku karena tahu aku kenal sama si Apalo. Berarti kan kuanggap teong dong si Apalo ini kalau misalkan ku tegur by story. Bisa gak kau jangan bawa-bawa? Karena aku gak ada masalah sama si Apalo. Ayo. Aku kan gak ada masalah sama si Apalo. Ya ku ajak ngomong dong baik-baik. Udah. Sebelum si Diva itu mau ngantam dia, Diva itu nanya sama aku. Jadi maksudnya aku tuh harus buat story gitu. Ya nggak bisa. Tapi mulutnya bilang aku nggak punya kawan. Nggak punya. Tessa Mariska dulu diantam dia, aku bilang apa? Mak, aku sama Mak Tessa itu kenal. Sebenarnya dia orangnya baik. Aku bilang. Cuman memang hobi juga dia nyerocos. Hah? Kok lu bisa kenal sih mak? Kata, ya kenal lah. Aku bilang. Jadi maunya itu kak, udah kusumpel tas birumu. Kusumpel apa? Oh yang kemarin, iya di spa kak. Bukan maunya musuhnya kak. Maunya itu, jadi kita boleh membela teman kita. Tapi tidak semuanya belaga untuk jadi pahlawan kesiangan. Apalagi kalau kita kenal. Bener dong? Kalau tadi nggak kenal maju, udah biasa itu. Kalau nggak kenal maju gas, dia sendiri tahu bagaimana pembelaanku untuk dia. Tapi kalau kenal, masa aku harus perlakukan orang yang sudah lama aku kenal seperti orang yang tidak aku kenal? Dia yang tidak paham cara bersosial, yang hidupnya cuma lompat dari satu orang FYP ke orang FYP lainnya. Bukankah seperti itu? Aslinya nih, aslinya capek banget nih kak. Iya kan? Jadi kalau dibilang aku duluan nyenggol, tidak. Bahkan ketika dia di story itulah yang berawal dia bilang anakku. Karena aku
aku dijadikan dia, dituduhnya aku membela Mak Diva dan aku dihujat sama penonton dia. Kalian tahu nggak aku dihujat? Anakku dihina. Pokoknya jadi adalah yang nge-hate aku setelah yang ku maki di live-nya itu kan. Besoknya aku nge-live jualan, aku di-hate. Anak teman sendiri dihina, masa lu nggak belain? Itulah konteksnya, geng. Sanggup kok ya belain Sarul daripada anak teman sendiri. Itu karena statementnya. Tahu kalian, karena dia bilang ini nih si Mami nih yang selalu belain. Nah terakhir aku bilang, karena aku ini sudah di luar batas omongan dia itu, dan aku betul-betul dihujat di situ sama penonton dia. Aku bilang tuh di liveku, mau anak dia mau nenek moyang dia dihina pun nggak peduli aku. Itu ku jawab. Dan dia merasa sakit hati, kecil hati, karena habis itu dia masuk, Mami aku minta maaf ya. Tapi habis itu dipancingnya dengan story. Oh gas lah habis itu. Kan yang mancing omongan dia. Dan kebiasaan dia kan, setiap melemparkan sebuah fitnahan, dia cuman kayak ketawa. Hah? Katanya, apakah itu kawan? Aku tanya kalian. Dan begitu banyak orang menghujat, ngata-ngatain aku. Tahu sendiri kayak mana kadang tololnya penonton dia itu kalau ngatain. Ayo. Dari omongan dia di awal, ini nih si Mami nih. Jadi aku baru masuk, habis nge-live, mak, aku bilang, dinaikkannya. Tapi dibilangnya kan tiap dia nge-live katanya aku ganggu, aku minta naik. Pas aku udah dinaikkannya, ini nih yang selalu ngebelain si Sarul nih, katanya. Habis itu dengan senyumnya yang nyamping lah dia gini, senyum, ketawa, ngerokok. Sementara dia baca itu typingan semuanya. Ber. Oh alah. Monyet ente. Itu awal masalah. Dia yang merasa tidak. Padahal gitu aku omongin sama Mak Diva, itu sudah tidak ada lagi pembahas. Bahkan mereka sama-sama diam. Sama-sama diam. Aku pula katanya bahas-bahas rumah tangga, bahas anaknya. Oh alah mamago. Tidak ada. Diputar lagi kan cerita ini kan. Diputar lagi kan cerita itu. Dibilangnya katanya aku kan bahas-bahas anaknya kan. Dia yang melempar bola api. Di live dia itu awalnya. Besoknya aku nge-live, itu aja lah pembahasan. Diserang aku. Kalian tahu kan kebiasaan dia kalau membahas orang. Penontonnya kepo, orang yang nge-live diserang gak? Aku tanya. Diserang gak? Teman apa kayak gini? Lebih belain Sarul daripada anak teman sendiri. Itulah terus-terusan typing. Hah? Manusiawi kalau aku emosi. Mau anak dia, mau nenek moyangnya pun aku gak peduli. Wajar. Karena nah abis itu dia masuk ke liveku. Aku minta maaf ya Mi. Kata dia, gak aku baca. Pura-pura gak aku baca. Padahal aku tahu. Dia typing minta maaf. Ingat gak kalian? Sudah nge-live dia kepancing. Besoknya dia update story. Kugas juga lah. Memang enggak, awalnya aku yang buat story. Tapi itu masih general. Tapi dia jelas menunjuk yang ke aku. Anak dia dihina, dia dikatain lon-lon. Ingat nggak dulu dia dikatain Aniani kalcit?
Setiap yang ribut sama dia, dia pasti dikatai ani-ani kalci. Sehina apapun orang yang udah kuanggap kawan, siapapun yang menghina dia, kalau aku tidak kenal ku gas. Tapi kalau aku kenal ku ajak ngomong baik-baik. Bener gak? Kalian kalau berkawan kayak mana? Kalian kalau berkawan kayak mana? Ku tanya sama kalian gak? Kalau hubungan kalian di sana sini bagus, mengingatkan ada salahnya. Apa harus awak gas seperti orang lain? Maka orang itu pun akan melawan kita. Oh, kau buat aku kayak orang lain, maka kau pun akan kubuat kayak orang lain. Salah nggak aku di situ? Karena statement mulut dia sendirinya ini awalnya. Alah, diajak damai, nggak mau. Ya kalau aku damai, kalau nanti damai apalagi bahanku, mak. Engagement juga nih yang kau kejar. Ribut bukan karena kau sakit hati, ribut karena kau takut kehabisan bahan. Baru teringat aku dulu itu cakap dia tuh. Baru teringat aku tuh dulu cakap dia tuh. Apalagi nanti bahanku kalau damai, kata dia. Oh ya udahlah. Tiba-tiba karena kau di cut off CNM, dibilangnya juga sama. Dia sering nelpon aku di live-nya. Aku nggak sadar kalau ingat nggak dia yang di cut off. Terus yang ternyata ada admin bilang KMM tidak tahu kalau ternyata selama ini yang ditelepon itu lagi live. Tiba-tiba yang ribut amaku dibilangnya dia nggak tahu. Padahal apa, mak gue lagi live nih. Ntar malam jalan ya, mak ini nih ya. Tahu lo dia. Ingat gak itu? Ayo, kelakuan dia dituduhkannya. Padahal dia tahu kalau awal apa-apa itu lagi di live. Gak ada ini sayang, tusuk gigi. Dongkrak. Iya dongkrak. Nyangkut lo sayang, duri ayam. Mana ada duri ayam? Ada lo sayang. Ada lo sayang. Dia nggak followan nama ini, langsung minta validasi kalau berteman nggak harus follow-followan. Memang Niki tuh nggak sembarang kak follow orang. Nggak sembarang. Minta nak tusuk gigi. Tusuk gigi. Di meja mami. Tusuk gigi nak. Di meja rias ya. Catat duri ayam, ada duri ayam. Kalau Niki itu kan memang milih-milih follow orang. Kan lupa kak. Karena apa? Karena trauma dia juga. Nama dia sering dijual. Malu. Di cut off di depan umum aja kayak gitu di medsos. Saya nggak tahu malu. Duri kak, duri. Betul Kak Ipon, betul. Belum lagi ada yang gegayaan katanya mau beli rumah apa mau beli motor. Jadiin konten. Terus ribut perkara udah ngasih DP, ya di mana-mana DP udah angus, ya tahu mah dia wajar. Kenapa Niki itu milih-milih? Wajar. Karena semua ada prosesnya. Semua kan ada prosesnya. Baru tahu ayam ada. Ya kalau ayamnya makan ikan loh kak. Ayamnya makan ikan. Rupanya nyangkut di pahanya. Kena lagi kawa. Ayamnya main-main sama landa. Nyangkut. Gitu loh kak. Thank you. Bobo tadi pagi anak telat. Telat gak? Telat gak? Ya udah ini udah jam 10 Bobo. Mau anak yang nge-live atau mami yang tidur? Ayo, Bobo. Kadang kan kita nggak tahu kan kak. Ayam ini dia berguling-guling di mana? Ngerti kalian? Rupanya pas dibersihkan nggak nampak. Nyangkut lah tadi paha. Aku kan suka bagian paha sama leher.
Entah di lehernya metong karena tertusuk duri dia kak. Nah tergigit awak juga loh kak. Jadi wajar. Niki itu pun keras karena apa? Niki itu pilih-pilih karena apa? Dia sudah capek dimanfaatkan. Ada aja jawaban tadi ya. Nah, untuk ketawa-ketawa kayak gini dibilang skizo. Apakah ini maksud dia dibilang skizo ataupun halusinasi? Jadi orang-orang yang stand up komedi itu semuanya skizo maksudnya. Yang dibilang dia produser yang buat film. Hah? Nggak sekalian dibilang dia pencipta, penulis novel. Itu dibilang dia skizo, halusinasi. Kening jangan kerut, oh ya. Makasih ya kak, si Kasian ini apa ya? Si itu aja cakapnya ya si Kasian ini. Ku tandai kok ya Kasian. Ya poin dia itu aja. Jika ada cerita yang sama itu di luar tanggung jawab kami, nah, itu termasuk dong. Pencipta lagu gitu, halusinasi juga. Berhayal dia. Kalian jual rumah siapa? Ngeri kali orang ini dua. Tek-tekan jual rumah loh. Yes, ala-ala mau beli rumah. Iya, yang itu. Karena kan dia framingnya sahabat dekat, teman dekat. Ditanya lah, kok nggak di fallback? Kenapa? Dia yang di live yang sering telepon-telepon. Nyari info di kasus yang anaknya. Tapi kalau aku kemarin kalau lagi live telepon dia, tiba-tiba kalian tahu kan aku kalau mau clubbing, tiba-tiba wajah, kau di mana mak? Ikut nggak? Ayo, kayak biasa. Bahkan dulu kalau live dia lagi ribut. Mam, tadi ini begini-begini. Ku telepon karena aku pas sambil jualan. Itu. Beneran mak, kok ribut mak? Ada apa tadi mak? Kan itu yang selalu ku buat. Bahkan dia ribut sama si Lina Mukherjee. Ada nggak aku nyusup? Tabiat siapa sekarang yang busuk? Dia ribut dengan siapapun, ada nggak aku nyusup? Hah? Aku tanya kalian. Tetapnya aku di sini-sini aja kak. Mau kalian hina, mau kalian telan, mau kalian ludahi, di sini aja kita. Ada nggak aku lompat ke sana ke sini? Iya toh? Di sini aja aku, nggak ada aku ke sana ke sini terus kayak cari kubu. Oh nggak ada, nggak ada aku gitu-gitu kak. Ada nggak aku keliling komen di setiap lapak pendukung Niki atau yang tidak suka dengan Niki? Sangat saya sayangkan kelakuan si Bella sehingga menyebabkan perpecahan di kubu pendukung. Membatin kali kok kan? Hah?
Membatin kali kan. Kemarin bilang katanya Mambel mencuci tangan soal Ican itu. Jangan kau samakan konten kreator samaku. Jangan. Kalau dia semua harus diflexingkan, harus ditunjukkan, harus dikontenkan. Karena untuk mencari simpati kalian, empati kalian. Kalau aku kan enggak, Kak. Kalau dia kan apa-apa dikontenin. Kalau apa-apa dikontenin, ya beda. Ada semua batas-batasan itu, Kak. Aku selalu bilang, aku bukan konten kreator. Aku hanya user. Hobiku memang apa? Ngoceh-ngoceh. Jadi segala sesuatu yang terjadi, apakah semua itu harus dipublish? Kutanya sama Glenn. Segala sesuatu yang kita perbuat harus dipublish, harus dikontenin. Karena enggak. Jangan disamakan. Kalau dia kan hidupnya tergantung konten. Tergantung konten. Biar tahu Glenn. Kalian perhatikan aja. Orang yang semuk kurang segenggam aja dijadiin bahan untuk konten dari dulu. Dari dulu. Jadi pengen aku makan BPK ini kayak mana lah ini, Kak? Yang pohon, nah siap nih. Pohon. Pohon apa ini? Apa yang mau dibersihkan itu, Pi? Apa ya? Itu. Itu siapa yang gambar-gambar? Apa? Iya, itu apa yang mau dibersihkan? Gambar itu. Iya, dia nggak tahu. Papi kan nunjukkannya taman. Ya dia nggak tahu lah. Katanya Ican itu tektokan sama Mambel. Begitu sekarang Mambel berusaha cuci tangan, tapi nggak sebut nama. Aku tahu itu soal yang berita-berita itu karena ada suara. Aku ada yang kirim Viti, ya. Karena jujur aku blok. Aku blok karena aku jijik. Jadi gini sayang. Masalah intaran mereka, intaran Icat sama Mail, ya. Ini kan memang tidak dipublish. Tidak dipublish kan? Ada nggak ini dipublish? Kutanya. Ayo kalian kutanya. Ada nggak terpublish? Ada nggak pihak dari keluarga juga mempublish AIWO? Kalau nggak dia yang mengkoarkan segala sesuatu dengan alasan duit 8 juta. Karena butuh pujian, haus pengakuan. Karena segala sesuatu yang dia buat, yang dia beri, semua harus apa? Diketahui banyak orang. Karena apa? Di real dia itu gak ada papanya. Yang memancing keributan siapa? Yang memancing keributan siapa? Kutanya, selalu kan ku bilang apa? Jika keluar fitnahan dari mulut Icat, aku paling depan. Aku paling depan. Sama Icat pun kemarin ku bilang kan. Ini kan sekarang sebenarnya permasalahan dia ini adalah apa? Urusan dia person to person, tapi dikaitkannya ke semua orang. Blunder sendiri. Setelah dibawa-bawa aku tiba-tiba tantrum lagi. Coba. Blunder sendiri nggak sekarang? Sekarang ada nggak dibahas? Apa yang kau beri cukup kau sama yang di atas yang tahu. Mau kalau aku nih ya Kak, kalau kita sudah menitipkan ke orang, berarti kita percaya sama orang itu. Iya nggak? Berarti kita percaya sama orang itu. Nyampe ataupun inilah pemahaman kita yang berbeda. Nyampe ataupun itu tidak. Nyampe ataupun tidak. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Tapi niat kita, urusan kita dengan di atas. Habis cerita.
pribadi urusan person to person dia selalu dikaitkan samaku. Karena apa? Sakit kali, membatin kali kan. Tapi ngaku-ngaku nggak sakit, nggak lebam, tapi terpuruk. Tiba-tiba nanti yang dibahas ngasih kado ulang tahun anaknya, hamamago yang kau kasih sama anakku, yang kau berbicara dolar. Satu parfumku pun yang kau bawa, yang kau apalah itu bahasanya biar enak. Dibilang awak begal, copet, hah? Terus parfum untuk apa? Karena nggak tahu diri, urusan dia personal, dipaksa dikaitkan karena apa? Mau caper. Dulu katanya aku yang caper, aku yang carmuk, padahal dia sekarang dia yang ngeributkan. Ada nggak dia selesaikan itu? Ada nggak dia selesaikan itu? Ada nggak dia selesaikan itu? Kutanya. Masalah 8 juta itu ada nggak diselesaikan? Hah? Karena tujuan utamanya adalah ke aku. Karena apa? Dia membatin, sakit. Tapi atas fitnahan dia awalnya aku shock. Karena aku kaget. Maksudku, kok bisa kau tiba-tiba mau melakukan sebuah perlawanan samaku, tapi mamaku kau bilang gundi. Normal nggak kak? Normal nggak kak? Ayo, itu kita lagi bercandaan. Kalau aku kak, kalau yang benar aku benarkan. Jadi ngambil labu bong itu bercandaan. Apa kita mau ngambil? Ayo sambil buat VT. Ngambil. Nah, memang rusak. Jadi pecah itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Nah, normal kan kak? Karena aku kaget. Kau mau melawan aku, tapi mamaku kau tuduh gunda. Tiba-tiba kau bilang, kau kan suka bawa-bawa mama bapak orang, kau kan suka ngata-ngatain janda. Hah? Agak banyak-banyak gitu. Tiba-tiba mama awal, ya kaget lah aku kak. Dibilang mamaku gundi, katanya satu tebing, salah info. Orang-orang kawan-kawanku lama yang tinggal di tebing aja itu kaget, mereka panas. Bahkan yang bermain medsos, mereka panas, mereka pengen speak up, tapi mereka tidak mau, tau gak karena apa? Takut aku marah. Karena aku memang tidak meminta bantuan siapapun, takut tersinggung. Ngerti gak? Mereka mau ngomong kebenaran aja, mereka tidak mau melakukan itu. Ada tuh kayak waongah. Coba. Perkara mama kau sakit, mama kau memang sakit kok dari dulu. Tapi gak pernah aku hina-hina mama kau sakit. Karena kok dibilangnya lah mamaku gundi, tiba-tiba di storynya satu tebing tahu, maka aku bahas. Kau pinjol aja kabur gak bisa bayar sampai kau ganti nomor. Itu karena apa? Karena mama kau sakit. Kau jadi kurir aja karena apa? Karena kau BU. Aku kaget, shock. Mamaku. Maksudku, aku tidak pernah cerita soal keluarga bla bla, tapi memang betul dia tahu. Kayak nama abangku Bang Yoga, nama keluargaku dia tahu. Anak-anakku tahu. Bahkan kan gue bilang adalah norma. Aku aja kak kecilnya, aku sama nenekku. Kami bertiga itu sama nenek. Biasa kan? Bisa pula dibilangnya cerita. Aku tak mengakui anak. Aku gak sanggup ngasih makan anak. Aku nyiksa mamaku untuk ngurus anakku. Memang followerku kok dia dulu. Sampai ke Igoy aku dipepet-pepet dia. Karena udah hilang ya Igoy dia yang pertama itu dulu. Seru ya hidup mami
enak ya mam clubbing gitu. Kamu mau? Masih ku panggil kamu dulu. Belum ku follow dia. Masih kontennya cium-cium polela. Oh, apa? Yang sun-sun itu. Apa? Yang sun-sun. Iya, sun-sun itu. Dibilang lawak ini katanya nggak mampu iniin anak, ngurus anak. Anakku aja mau kupindahkan sekolah, sampai kata mama kau langkai dulu jenazah ini katanya. Orang belum mati kayak mana? Sun Pak Pol. Sun Pak Pol. Aku ingat itu mam, termasuk yang dia main ke rumah mama. Ke toko. Dulunya aku ketemu dia itu cuman di klub. Jadi apa? Dan itu dia memang belum married, masih pacaran. Ya Pia. Masih pacaran ya. Dan itu pun aku nggak kenal lama loh, geng. Dia bukan temen aku yang ada 5 tahun, nggak ada kan sayang? Enggak. Paling 2-3 tahun loh. Iya. Orang mau main TikTok kan 2020. Comeback. Iya, yang pakai tas ini kan 2020. Kan banyak tas ini. Enggak lah, sebelum-sebelumnya. Paling 2000 berapa itu? 2000. Akunku tuh ke band kapan? Yang pertama kali akunku ke band, terus aku fokusnya jadi di IG. 2019. Di situ masih chat-chatan, belum bertemu. Tahu Glenn? KI. Dan aku dari dulu memang pergi joget sama lakiku. 10 tahun pun aku nggak ada. Intinya poinnya nggak ada. 2019. Terus aku di BG. Di BG itu mami kapan? Akun itu loh yang ke band. Covid itu kapan? 2020. 4 tahun loh kak paling. Itu pun aku ajak dia paling kalau clubbing ketemunya malam. 2020. Tapi kan belum. Akunku ke band 2020 apa 2019? Di Gatsu apa ini? Pertama ketemu Gatsu apa? Epic. Dia ku ajak itu belum zaman Epic. Oh, Gatsu. Zaman Gatsu dia. Berarti Gatsu 2021 kan? Dia ku ajak itu zaman Gatsu. Orang kita tobat di Epic kan tidak Gatsu. Ya 2022 itu. Covid 2020 awal. Akunku ke band itu pokoknya itulah. Terus zaman dia ngikut sama aku joget itu Gatsu ya. Gatsu pertama kali. Gatsu bukan Epic. Epic nggak pernah. Epic nggak pernah. Pernah. Epic dia nggak pernah. Gatsu. Kita udah nggak pernah Epic lagi. Gatsu yang aku move dari Epicentrum. Aku ke Gatsu kan move-nya. Dan ketemu pun sama dia, sofa aku tidak pernah pindah kecuali di jam 10 jam 9 dulu batas sofa kan untuk confirm kan. Kecuali sofa udah jual aja aku bilang. Nanti aku tiba-tiba pergi clubbing ku aja. Terus dari mana lah cerita? Covid awal Maret. Kalau aku pakai Duster itu aku Epic. Pablo Escopi itu Epic. Iya Epic dia nggak pernah kan? Nah, kita udah apa ya? Dia udah nggak pernah. Dia nggak ikut ke app. Apa dia itu ke Gatsu. Nah dia tuh komen-komen. Tapi Igoy dia itu kan udah hilang. Itu dia kok yang nge-DM.